Nah, jadi pada saat kontrak saya hampir habis di tanggal 2 Mei, nah 1 bulan sebelumnya memang sudah terdengar informasi bahwa cabin crew yang akan habis kontrak di bulan Mei dan seterusnya itu akan diputuskan hubungan kerja, bukan dirumahkan ya, putuskan hubungan kerja. Ya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Fatika Lofi di program terkini TV, dan intinya kita di era tengah pandemi ini selalu berinovasi, kreasi, mengingat pandemi COVID-19 ini begitu berdampak terhadap segala sektor. Nah, salah satunya adalah profesi ya, profesi. Nah, profesi, kesehatan, dan segalanya pastinya. Dan hari ini saya bertemu dengan salah seorang mantan pramugari ya. Ya, kalau kita bicara soal pramugari, pastinya di pikiran kita itu selalu hidupnya mewah gitu kan, suka terbang-terbang ke sana kemari, dan dipastikan juga terbang ke setiap kota dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini saya bersama dengan Kak Gita Iskandar. Nah, dia ini putri Makassar ya, Bugis. Oh ya, orang Bugis. Nah, beliau kita mau sapa-sapa dulu nih. Boleh. Kak Gita. Halo Kak Gita, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, baik Cak. Jadi untuk para penonton terkini, Kak Gita ini dia juga ikut terdampak di tengah pandemi. Salah satunya dia harus kehilangan pekerjaan yang sudah digulutinya puluhan tahun di salah satu maskapai ternama juga di tanah air. Dan pastinya Kak Gita nih sejak Juli begitu familiar ya dengan jamu pramugari atau jamugari ya. Ya, jadi kita mau bincang-bincang dengan Kak Gita. Bisa nggak Kak Gita jelaskan sejak kapan kepikiran bisa dengan jamugari itu sendiri? Oke. Kalau jamugari ini kan saya launchingnya di Jakarta bulan Mei tahun 2020. Itu 2 bulan setelah pandemi kan. Nah, itu di bulan puasa. Nah, jadi pada saat kontrak saya hampir habis di tanggal 2 Mei, nah 1 bulan sebelumnya memang sudah terdengar informasi bahwa cabin crew yang akan habis kontrak di bulan Mei dan seterusnya itu akan diputuskan hubungan kerja, bukan dirumahkan ya, putuskan hubungan kerja. Ya udah, sehingga pada saat bulan April itu saya sih sebenarnya nggak ada planning ya sama sekali bahwa nanti saya harus buat produk ini loh, enggak. Jadi tercetusnya itu memang di bulan April, karena pada saat itu berawal dari saya buat tuh jamugari, kan waktu itu ada mamaku di Jakarta di bulan Februari sampai Maret kan. Begitu pandemik, mama saya balikan ke Makassar. Adekku stay di sana sama aku kan. Nah, jadi kegiatan saya sehari-hari di bulan Maret April itu terbang kan jarang. Jadi olahraga, jaga imun, kemudian buatlah buat jamu. Tapi sebelum mamaku pulang memang kita udah buat kan. Terus mereka bilang, cobalah ini enak loh. Terus teman-teman lari, enak loh, kenapa kamu nggak coba jual? Nah, saya kan tidak ada pemikiran, cuman celetukan yang biasa itulah yang akhirnya yang biasa menjadi seperti sekarang. Jadi gitu. jamunya tuh dibikin sendiri? Bikin sendiri. Itu bahannya dari mana? Bahannya saya ambil dari marketplace. Jadi lewat salah satu marketplace, buy online semua. Jadi kira-kira saya mau bikin apa ya? Jadi pikiran tuh langsung jalan. Brandnya apa? Kita harus pakai bahannya apa nih? Jadi ini jamu gimana ya kalau kita bisa bikin jamu tapi semua tuh bisa minum. Perempuan, laki-laki. Tapi orang kan biasanya kalau pramugari itu biasanya dasar butuh pikiran mau usaha mau geluti jamu gitu kan. Padahal kan orang jamu gitu kan, biasanya pikirannya jamu gendong gitu. Apa sih bedanya jamu sehari-hari yang biasa orang konsumsi dengan jamugari ini? Kalau dari kecil saya sudah diajarkan sama mamaku. Dan memang mamaku juga
serumah dulu suka minum jamu, tapi kan masih pakai sepeda kan. Yang ada beras kencur, temulawak, sambiloto, sama gulanya kayak gitu kan. Berarti bahan-bahannya dari Sulawesi semua? Oh enggak, di Jakarta. Jakarta semua ada. Nah, jadi pada saat itu aku berpikir kalau jamu gendong itu kan terlalu pahit dan tidak semua orang bisa minum gitu. Jadi aku kayaknya pilihnya ada satu hal. Jadi pada saat itu Pak Jokowi lagi ada obat-obat gitu. Ada jamu yang sering beliau minum kan, empon-empon kan, terus empon-empon namanya. Nah terus akhirnya tapi sebelum beliau menyampaikan itu sih aku juga memang sudah ada ide apa yang harus aku pakai. Jadi orang tuh tidak ada nafsu makan, maksudnya mengurangi nafsu makan. Kalau temulawak kan nafsu makan naik tuh, ya kan. Jadi aku pilih bahan-bahan yang aman buat semua. Jadi kayak jahe merah. Tapi sebelumnya kepikiran nggak bahwa jamu gari ini bisa jadi lahan? Nggak sama sekali. Cuman saya tuh kan orangnya selalu positif. Nah jadi yang berawal dari saya menawarkan ke teman-teman dekat dulu, teman-teman seprofesi dan relasi-relasi gitu. Yang bukan kru juga saya tawarin, terus dokter, ya kan, terutama tenaga medis gitu. Nah alhamdulillah mereka menyambut dengan luar biasa banget gitu. Oh jadi jamu gari ini pas di pandemi juga? Pandemik, jadi seumuran dengan pandemi. Seumuran dengan pandemi karena di bulan Mei kan. Nah di bulan Mei dirilis tanggal 7 dan itu saya lakukan semua dengan sendiri. Tapi untuk desainnya terganggu kan masih terbang. Oh enggak, jadi memang sudah masih terbang, tapi kan schedule sudah. Gitu. Dan pada saat itu saya menyampaikan nih ke kru scheduling, saya kalau bisa schedule saya kasih ke teman-teman aja. Saya minta standby. Kan pada saat itu memang ada memang ada ini kan untuk stay at home gitu. Ya udah. Jadi saya pikir boleh nih, saya coba dulu deh. Saya akhirnya lihat nih handphone siapa yang saya tawarin ya. Nah teman-teman dekat dulu nih. Kasih coba dulu nih. Enggak, langsung jual. Langsung jual gitu. Ya udah, alhamdulillah launching pertama udah dapat 50 botol. Kemudian dari situ karena bulan puasa, jadi setelah sholat isya, sholat tarawih, baru aku buat begadang tuh sampai pagi. Kita mau nanya juga nih Kak, kalau boleh tahu Kak Juwita jadi pramugari tahun berapa? 2000, tahun 2000. Tahun 2000? Iya. Dari junior sampai F1, F1. Jadi tahun 2000 itu saya sudah pindah-pindah. Nah berawal. Mana aja Kak? Sebutin ya? Ya boleh lah. Di tahun 2000 itu saya di Borak Airlines. Borak. Kemudian setelah itu Air Paradise. Setelah itu saya pernah juga di Mandala, tapi di staff ground di kantor. Oh ya, di kantor. Cabang Office, Makassar, office Makassar. Terus saya pernah kerja di Hotel Quality. Quality Makassar? Iya. Dulu kemudian saya juga pernah dulu ada di mana Mall Panakukang itu namanya Skor, tempat biliar. Saya suka banget main biliar kan. Nah karena kesukaan saya main biliar, saya ditawarin sama Pak Endang kalau nggak salah waktu itu namanya beliau. Dia nawarin saya untuk, Mbak mau nggak jadi marketing sini? Jadi saya free mau main kapan aja. Udah mulai dari berbagai profesi ya? Sudah. Dari hotelier, dari dunia penerbangan, juga marketing, entertain. Udah, ya. Iya. Terakhir ya ini Sriwijaya. Kalau boleh tahu Kak, dari profesi itu yang mana paling menantang? Yang tentunya dong, aircrew ya kan. Itu yang paling menantang banget, paling menantang. Berapa lama Kak di Sriwijaya? 14 tahun. Wow, 14 tahun di Sriwijaya terbang, Sriwijaya kemudian di PHK. Jadi pernah nggak kepikiran waktu awal pandemi bahwa akan kena PHK? Tidak pernah sama sekali. Makanya saya bilang tidak ada manusia yang bisa, dari dulu sih saya prinsipnya adalah kita tidak pernah bisa memprediksi segala sesuatu. Makanya benar tuh kalau yang sering dikatakan bahwa manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Ya kan. Tapi bagaimana sebisa mungkin kita menjalani semua dengan baik, dengan positif, dan berprasangka baik aja, udah gitu. Terus kenapa sampai kepikiran jamu gitu? Kenapa harus jamu? Nah, karena selain itu tadi karena suka minum itu. Iya, karena memang saya suka jamu. Nah, dengan harapan bahwa di masa pandemik, karena kan kita bagusnya tuh melakukan sesuatu dari yang kita suka kan. Okay. Nah, saya pencinta jamu, saya pencinta olahraga.
Nah, suka traveling. Nah, jadi kecintaan saya itu dengan harapan bahwa masyarakat tuh bisa sehat. Gitu. Karena setiap yang aku buat itu nggak asal-asal buat, Jadi dapat Mbak. bisnisnya, dapat sehatnya. Dapat sehatnya, dapat berkahnya. Ya kan? Gitu. Itu biasanya dari produksi itu dari berapa botol dulu, Pak? Oh, 50 botol itu pertama. 50 botol Nah, pertama, tapi 50 botol itu saya tidak bisa lakuin dalam 1 hari. Kan bulan puasa. Jadi saya mau ambil dulu jamunya. Ya, tunggu dulu ya. Nah, 2 varian itu ya. Nah, ini Gula aren. jadi ini jamunya Jangan dibaca ini. berkhasiat Ya. untuk meningkatkan imunitas, mendetoks kesehatan, kecantikan, dan Melangsingkan. melangsingkan tubuh. Jadi luar biasa ini. Jadi buat penonton, buat pembaca bisa beli ini jamunya pramugari. Kenapa sampai kepikiran namanya ini? Jamunya pramugari. Iya. Nah, ya itu tadi. Jadi aku sama adekku nih kira-kira apa ya namanya. Terus ini fotonya, ini adalah foto saya. Ini diambil pada tanggal 21 April, hari Kartini. Jadi aku sama adekku tuh gabut, nggak ada kerjaan kan. Jadi ya udah kita ala-ala Kartini yuk. Aku pakai kebaya tuh. Terus adekku yang ini. Nah, terus kita foto-foto. Jadi semuanya itu Saya pikirnya ini baju cabin. bukan, ini kebaya. Kebaya ya. Nah, terus cari-cari namanya apa ya? Foto sudah dapat. Tinggal carinya nama. Tadinya saya mau brandnya itu Jamu Nyai Jui. Aduh, kayaknya susah ya. Nggak lempeng gitu. Jadi saya tulis lagi pramugari. Kayaknya harus ada nuansa-nuansa pramugarinya gitu. Pramugari. Kenapa sampai mau nuansa pramugarinya gitu? Ya nggak apa-apa karena saya kan pramugari iya. kan gitu. Nah, jadi udah ketemu akhirnya Jamu Gari. Udah, jamunya pramugari. Jadi tagline-nya tuh Jamu Gari, jamunya pramugari, menyehatkan, menyegarkan. Ingat ya. Jadi namanya Jamu Gari, Jamunya pramugari. jamunya pramugari. Jadi ini juga bisa teman-teman yang terbang ya. Apalagi yang suka tarik cover tengah malam, bisa buat inilah dicoba-coba ya. Saya juga belum nyoba sih, tapi sebentar akan nyoba. Kak, boleh tahu nggak sih Kak, biasanya omsetnya per bulan berapa? Kalau di awal dulu pandemi itu lumayan. Jadi sebulan itu saya bisa dapat 5 juta sih ya. 5 juta sebulan, 5 juta di bulan pertama. Kemudian makin kesini itu pokoknya dalam waktu 3 bulan saya menjual 1000 botol. Itu biasanya diproduksi berapa lama? Produksinya tergantung. Jadi gini, saya kan biasanya ada orang yang order itu PO kan sistemnya, pre-order kan. Nah, saya list tuh. Nah, Kakak sendiri ya list apa ada staff? Enggak, sendiri. Wow, luar biasa. Semuanya Usaha sendiri. Di sini bisa dikerjakan sendiri ya. Semuanya Ya. sendiri. Nah, jadi kita list dulu. Saya tentuin nih, kan di bulan puasa nggak mungkin saya handle semua. Jadi satu hari ini misalkan saya bikin 12 botol. Jadi saya sampaikan ke customer, nanti untuk pesanan Bapak nanti lusa ya gitu. Dan saya harus benar-benar konsisten. Itu di gosen apa diantar? Delivery by online. Pernah nggak Jadi ngantar sendiri? Nggak pernah. Nggak pernah di. Nanti kadang-kadang ada teman yang ngambil sendiri gitu. Itu ini kan ada di Jakarta juga awalnya. Jakarta, awalnya Jakarta. Kira-kira mau pindahkan dapurnya ke Makassar? Karena ini tidak ada pengawet. Iya. Jadi waktu saya di Jakarta, teman-teman saya di Makassar pada mau kan. Saya bilang saya nggak bisa kirim. Kenapa? Ini bisa basi, karena nggak ada pengawet. Dan dia harus masuk di dalam kulkas setelah 1 kali 24 jam. Sama coba deh. Dikocok dulu sayang, dikocok. Oh, dikocok. Kocok dulu. Itu rasa gula aren. Kocok. Apa sih Kak rasanya? Nggak apa-apa, itu aja. Rasanya Gula apa aren, aja? lemon, Ke ini ke gula aren, varian Ditujukan lemon. aja. Nah, ini varian lemon. Terus ada varian kopi jahe sama varian coklat. Kalau di Jakarta saya bikin 4 itu. Kalau di Makassar? Di Makassar tuh best sellernya cuman varian gula aren, lemon sama kopi jahe. Tuh. Mantap kan? Nah, ini kandungannya adalah jahe merah, kunyit, serai, cengkeh, kayu manis. Udah. Ya, terasa sama banget. ada satu lagi. Doa. Wah, ini yang paling penting ini. Ya, doa. Jadi alhamdulillah itu berkahnya ya. Saya mendoakan. Iya, orang bisa minum ini sehat.
Jadi Kenapa sampai mau kepikiran itu? itu naluri ya. Jadi naluri itulah kita kan nggak bisa ya. Maksudnya membuat atau mengada-ngada nggak bisa. Saya bukan tipe kalau orang gitu juga. Apa adanya. Jadi ngalir gitu aja. Saya doakan, kemudian kalau mereka sehat, kembalinya ke saya juga kan, sehatnya gitu. Segar nggak? Ya, seger banget, enak. Ini bisa 5 hari dalam kulkas. Ini bisa menghilangkan kejombloan nggak? Bisa dong. Auranya langsung respon terpancar. masyarakat dengan Oh, alhamdulillah. Jadi respon mereka sangat bagus sekali. Kan nggak sekali beli, mereka repeat order. Terus customer setia saya juga sudah banyak, alhamdulillah. Ini teman-teman saya di Jakarta, Jui, kapan pulang ke Jakarta? Saya bilang nanti ya, aku bilang gitu. Saya masih di Makassar dulu. Nanti mau bikin ini nggak, Pak, kepikiran mau bikin tokonya apa gitu, bikin franchise-nya? Franchise-nya nanti ya, kalau misalkan saya tuh cuma ngikutin alur aja, ngikutin aja gitu. Seperti lahirnya Jamugari ini, mana pernah sih kepikiran bahwa nanti saya bakalan buat satu usaha gitu sampai bisa dikenal sama masyarakat. Waktu kecil punya cita-cita pengen jadi pengusaha nggak? Waktu kecil cita-cita saya tuh emang pramugari dokter. Nggak pernah kepikiran mau jadi ini kecelakaan aja jadi pengusaha? Nggak juga. Saya sebenarnya berbisnis suka sekali. Saya suka berbisnis. Alhamdulillah sih apa ya? Saya juga amazed sendiri gitu dengan ini, karena mungkin ya doa dari keluarga, support dari teman-teman. Ini berapa mililiter, Kak? 250 mili. Oh, saya cuma bikin satu aja. Satu ukuran aja. Iya. Kalau di Jakarta saya bikin yang 350. Ini cuma 2 hari ya? 5 hari. Oh, 5 hari, sorry 5 hari. 5 hari dalam kulkas. Ini bisa diminum, digabung nih. Antara ini lemon, kan saya pakai lemon import. Nah, gula aren sama lemon ini bisa dituangin barengan. Apa namanya, di dalam satu gelas. Kalau ini kan dia tidak manis ya. Dia asam tapi seger. Kak Jui. Yes. Kak panggil Kak Jui ya? Oke. Iya, Kak Ita apa Kak Jui ini? Kak Jui dong. Kak Jui. Saya juga sudah mencari tahu tentang Kak Jui. Oh ya. Ternyata Kak Jui ini, aduh, dikenal banget ya sama adik-adik junior ya. Ada adik junior di maskapai dan juga beberapa yang pernah di maskapai lain ya. Ternyata cukup dikenal juga. Ya, boleh nggak sih Kak ceritakan sedikit seperti apa sih dunia pramugari itu? Dunia pramugari itu dunia yang sangat menyenangkan ya. Kita mendapatkan satu opportunity, kesempatan, di mana kesempatan itu kan tidak semuanya bisa dirasakan ya sama yang lain gitu. Jadi kita bisa menikmati yang namanya wisata kuliner setiap daerah. Bisa traveling. Ya, bisa traveling. Ketemu orang banyak gitu ya. Bisa ketemu dengan banyak orang dengan berbagai karakter mereka. Ya. Bisa mengenal apa namanya adat istiadat mereka gitu kan. Menyenangkan sih, menyenangkan sekali. Apa yang paling nggak bisa lupakan Kak Jui dari selama berada bersama dengan guru besi? Yang ngangenin ya. yang ngangenin itu adalah kerjasama, kebersamaan, kekeluargaan ya. Di atas pesawat maupun di atas udara maupun di darat. Ya. Kerja satu tim itu sangat menyenangkan sekali gitu. Sangat waktu menyenangkan. Di terakhir cabin FA1 ya. FA1. Wah, senior banget berarti. Katanya tuh kalau Jamugari senior tuh emang nggak sih itu suka ngerjain junior kan? Isengin kali ya, isengin. Saya rasa bukan cuma di semua kayaknya, tapi itu ada batas-batasnya ya, untuk shock terapi ya kan, untuk mental. Jadi bagaimana mental kita sebagai seorang pramugari jika kita dibentak sedikit misalkan sama penumpang, kemudian kita jiperkan. Jadi harus ada ya tes. Kak Jui, yes. Ini kan sekarang statusnya di PHK. Nah, ini kan juga masih pandemi COVID-19. Kira-kira ketika COVID-19 ini sudah tidak ada dan ada maskapai yang membuka lowongan, pengen kembali nggak sih lagi buat narik koper? Nah itu lagi, saya menjalani, ya kan, segala sesuatu saya percaya, itu akan indah pada waktunya, segala sesuatu gitu. Nah nggak tahu kenapa ya Mbak Eca, saya itu selalu, mungkin dari dulu kali, saya selalu
menanamkan positif thinking dan prasangka baik, dan saya yakin bahwa selalu baik ke depannya. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Jadi kalau nanti pandemi sudah berakhir, insya Allah kalau memang ada kesempatan yang diberikan, ya saya akan Berikan kesehatan gitu juga ya. ya terbang lagi. Tapi Iya. kalau misalkan kesempatan saya untuk terus mengembangkan jamugari, ya saya mengembangkan jamugari. Weh. Atau bisa lah dua-duanya. kembangkan dua-duanya, ya. Apalagi kan Iya. sudah ada, bisa dijual di atas pesawat. bisa jadi ini. Bisa dua-duanya, iya ya. Bisa jadi minuman buat seluruh penumpang. Amin, 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 amin. Ya. Pak Dwi, kan ini kan lama di udara gitu kan, pasti juga jarang ketemu keluarga, Ya. apalagi orang tua mungkin. Nah ini kan saat ini kan Kak Jui statusnya udah nggak kerja lagi kan, itu sambil mengisi dengan usaha ini. Bagaimana respon keluarga dengan usahanya Kak? Oh, responnya sangat positif, luar biasa. Dan mereka bahkan bilang memang sudah waktunya, sudah waktunya kamu menikmati di daratan dulu gitu. Di udara tuh 80%, bayangin loh. Wih, 80% hidup kita di udara, 20% 80 dengan. bagi banding 20 ya. Nah, apalagi saya anak rantau tinggal di Jakarta. Nah, jadi pandemik setelah 1 tahun, saya kan baru pulang di bulan Kak Mei Jui kan? orang Bone ya? Ya, sukunya Bone. Suku Bugis Bone Bugis ya? Bone, Melayu, ada Melayu. Itu apalagi kalau anak rantau ke Jakarta, merantau terus cuma kerja, pasti punya pikiran lain untuk bisa bisnis ya Kak ya? Iya. Dan alhamdulillah sih waktu di perusahaan saya yang terakhir itu ada rute ke Makassar. Jadi sering ketemu lah keluarga iya, ya pastinya ya. saya pasti nginep di Jadi rumah. pengeron di Makassar pasti ketemu Pasti, keluarga. saya pasti nginep. Kru-kru udah tahu tuh, Mbak Juwita di Makassar nggak bisa diganggu. Oh, iya, Pasti iya. nginep di rumah. Seru. Karena keluarga kita dekat ya. Kak Jui, ini kan dari Makassar juga kan, Iya. apalagi kan Kak Jui orang Sulawesi. Nah, ini saya lihat bahan-bahannya cukup banyak juga dari Sulawesi. Apanya? Bahan-bahannya kayak jahe. Oh, ada ya. Ini Dari Sulawesi juga banyak ya? di Bahan-bahannya? Sulawesi semua ada. Oh, dari Tapi Sulawesi semua. kalau ini Sulawesi, saya kan di sini. Heeh. Kalau di Jakarta saya ambilnya dari marketplace Jakarta. Oh, iya, Kalau iya. di sini kejauhan lah, kemahalan ongkos kirimnya. Jadi ini semua ada kok di Makassar. Harganya berapa sih Kak? Lebih mahal. Oh ini? Iya. Ini sebotol 30.000. 30.000, Ha-ha. insya Allah bisa sehat. Tadi saya udah nyoba, walaupun baru sedikit tapi luar biasa. Berasa kan? Berasa banget. Di sini, Jahenya, ya, di sini Jahenya, berasa anget. Jadi kita minum dingin. Oh, diminum dingin. Kalau kita minum dingin, tetap akan ada sensasi anget. Ini sampai terasa. Iya sampai kan? terasa, iya. Itu luar biasa, alhamdulillah. Kak Jui, ini Iya. kan waktu kena PHK gitu kan, kaget gak sih? Nggak ada loh kagetnya. Kenapa? Nggak tahu, itu dia tadi. Karena saya sudah mendengar kan sebelumnya. Oh, udah dengar dari Iya kan? teman-teman. Di bulan April kan sudah Ah. dengar, oh PHK. Oh ya udah, gitu. Berapa orang waktu itu Kak? Di batch pertama saya di bulan Mei itu 33 orang kurang lebih. Di batch-nya itu? Di batch 1 itu, yang habis kontrak di bulan Mei 33 orang. Nah, bulan selanjutnya saya nggak tahu deh Itu berapa orang. dapat berapa. pesangon nggak sih Kak? No, pesangon. Masya Sedih Allah. banget ya. Sedihnya sih situ, karena apa? Kami sih berharap begini. Pastinya pada saat kita di PHK, kita udah lepas kan semuanya kan, dengan harapan bahwa perusahaan memberikan apresiasi kepada karyawannya. Apalagi gitu. 14 tahun loh. Ya, 14 tahun. Ada lagi senior saya juga yang di atas saya gitu. Apalagi teman-teman saya juga kan yang ya hitunglah ya 10 tahunan gitu kan. Nah, mau nggak mau untuk survive kita akan banting setir. Apapun itu kita lakukan. Pantes setir jual Nah, jamu. saya kebetulan ini teman saya ada lagi itu kuliner yang lain. Oh, teman biasanya kan ya lain ada sampai jualan alpukat itu. Iya, Iya. segala sesuatu. Macam-macam ya. Jadi Iya. produktif kan. Nah, kita mikirnya gini, oke lah kalau di PHK kalau dapat pesangon lumayan lah, Iya, bisa iya. jadi modal Betul, kan betul. gitu. Itu harapan kita, tapi ternyata harapan itu Nihil. nggak ada. Nggak ada sama sekali pesangon. Pesangon nggak ada, tapi perusahaan hanya memberikan uang pisah. Uang pisah namanya. Uang visa. Uang pisah. Iya, Itu cuman saya kebetulan dapat 3 kali gaji. Teman saya ada yang 2 kali gaji. Sampai saat ini masih berharap nggak sih untuk bisa di pesangon itu mendapatkan haknya ya? Pasti berharap dong. Pasti berharap lah. Iya, Saya iya. dan teman-teman berharap ada kebijakan dari perusahaan lah ya gitu. Apalagi Dan itu memang sudah haknya ya, Hak tanggung kami, jawabnya iya. perusahaan dan Iya. haknya sebagai karyawan ya. Iya. Iya.
Dan sampai sekarang nggak dikasih sama sekali Rp1 pun. Tidak ada. Wow. Pada saat PHK, kami kan harus membalikan properti kayak koper, ragam, ya properti terbang lah ya. Di kantor itu kami hanya bertemu dengan deputi itu aja, teman kami yang memang mengurusi itu. Udah direksi yang lain atau memang pada saat itu WFH kan. Ya udah, jadi semuanya hanya ucapan terima kasih di grup, terima kasih atas kerjasama. Tidak ada pertemuan apa juga? Nggak ada. Kejam sekali ya. Ya, sedih ya, sedih. Sedih. Terus Tidak, apa? ya itu yang justru saya tidak pernah bayangkan. Tindakannya apa Kak? Saya pribadi Bersama dengan teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan haknya. kalau saya tidak fight untuk itu, saya tidak fight. Tapi sempat sih saya mengajukan bipartit namanya. Saya kirim email, ternyata tidak Sampai sekarang belum ada respon. sudah direspon, tapi tidak disetujui. Itu Kenapa? dari tahun kemarin. Nggak tahu dari direksi tidak ada sama sekali gitu. Nah, jadi teman-teman saya nggak tahu kalau teman-teman saya melakukan apa, karena pada saat itu Mbak Eca, saya benar-benar saya sudah fokus dengan si Jamugari kan. Saya berpikir bahwa rezeki saya ada di pintu lain. Iya. Tapi kita tetap berharap perusahaan bisa memberikan kewajibannya. Harusnya sih ya, seharusnya ya. Itu dari semua yang di PHK gitu, yang 3 bulan itu nggak dapat pesangon. Sama semua. Aduh. Sampai sekarang kayaknya deh, karena memang tidak ada aturan pesangon. Ya semoga manajemen Sriwijaya Air bisa mendengarkan ini dan menonton ya curahan hati dari mantan cabin crew, dan ternyata ada banyak ya, di batch-nya saja ada 30 orang, kita belum tahu di batch yang lain. Sebelumnya kan pramugari kita kurang lebih ada 500-an orang, sekarang sisa 125 kalau nggak salah saat ini. Berarti bayangin ada berapa ratus yang tapi kita kali ini kita apresiasi sekali, artinya bisa kepikiran mau bikin banting setir jadi jual jamu gitu kan. Orang bilang tukang jamu. Tukang jamu. Kak, ada apa namanya? Selama itu kan kadang orang jual jamu, kadang ada apa ya? Tanda konotasi itu ya. Konotasinya. Pernah nggak sih Kak ada yang ngomongin gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Justru mereka mensupport ya? Iya. Wow, support luar biasa. Karena kan di tengah pandemi ini semua yang penting halal ya. Iya. Orang bisa lakukan. Iya. Justru teman-temanku bahkan terinspirasi. Teman-teman saya terinspirasi gitu. Ih Dwi bisa ya, dan saya kan selalu posting tuh. Saya selalu posting. Kenapa? Kita kan memang Jadi promosinya lewat Instagram media. aja, sosial media sama WhatsApp gitu. Dan itu memang butuh yang namanya konsistensi, disiplin, itu harus gitu. Saya cerita lagi ya. Jadi saya buat Jamugari ini ada namanya saya melakukan sendiri, karena saya yakin kalau saya melakukan sendiri, saya puas gitu. Jadi ada quality kontrolnya, terus ini nggak boleh miring-miring, ya kan, semuanya harus simetris, terus harus bersih, higienis gitu. Jadi saya pada saat buat ini Mbak, saya pakai masker, saya pakai plastik glove. Intinya tetap memenuhi standar produksi ya. Iya. Jamunya Jamugari berkhasiat untuk meningkatkan imunitas, mendetoks kesehatan, kecantikan. Bisa melasingkan tubuh. Iya dong, melasingkan tubuh. Iya, jadi buat kalau orang mau pesan gimana nih? Mau pesan lewat WhatsApp aja. Saya tidak tulis di sini. Lewat WhatsApp aja. Lewat WhatsApp atau DM lewat. Nanti mau dibuatkan nih Kak, di Bepom. Saya nggak perlu Bepom. Kenapa? Karena masih homemade. Oh iya ya. Kecuali kalau saya sudah masukkan. Next. Amin ya, the next. Ya, kita juga berdoa semoga nunggu investor ya. Hari ini bisa melewarkan sayapnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti maskapai itu kan, ada banyak rute-rute. Iya benar-benar. Orang pasti ini selalu ingat pramugari. Iya, Saya ingat teman saya penulis buku. Dia tentang mugari juga. Jadi waktu itu bantuin dia juga tentang mugari. Ini jamu, dia nulis tentang diari mugari. Iya, jadi ini jamu. Jadi orang selalu ini ya. Dan ini tuh apa ya?
saya itu pengennya kita membiasakan atau mencintai minuman tradisional ya. Ini kan budaya. Jadi kita mau ini juga jadi lifestyle gitu. Kak Yui kan tidak banyak jatuh sayang handphone perempuan yang mau seberani Kak Yui nih bisa menggeluti saham, memulai itu sangat memulai itu gampang, tapi mempertahankan itu, menjalankannya tentu susah. Apa sih yang Kak Yui prinsip dalam menjalaninya ini, Kak? Konsisten tadi. Konsisten, kemudian kita membuka network. Dan itulah fungsinya dari network gitu. Apalagi Kak Yui kan pekerjaannya ketemu orang, ketemu dengan orang banyak gitu kan. Jadi, nah teman-teman saya ini yang mensupport saya adalah teman-teman saya yang jadi Jamugari ini menjalin silaturahmi kembali. Iya, walaupun enggak sama yang sebelumnya kan. Jadi saya kontak. Saya buat bisnis ini. Oh iya boleh Yui. Siapapun gitu. Di luar dari lingkungan kru pada saat itu. Gitu. Jadi mendekatkan atau kami menjalin silaturahmi kembali gitu. Jadi tidak perlu putus komunikasi. Ya, menjalin silaturahmi melalui minuman Jamugari. Kak Yui, ada mungkin pesan khusus buat para wanita-wanita di luar sana, apalagi di tengah pandemi ini, bagaimana bisa bangkit bersama nih, Kak? Oke, untuk bangkit bersama tentunya tidak hanya untuk wanita ya, tapi seluruh masyarakat. Ya. Kita harus bisa berdamai dengan kondisi yang ada. Pasti kita mengalami hal yang benar-benar tidak seperti yang apa kita bayangkan atau ekspektasi kita kan ya. Banyak yang mengalami kebangkrutan atau yang lain gitu. Tapi yang penting adalah kita tetap berusaha beradaptasi ya. Iya, berdamai dengan kondisi atau kita beradaptasi, kemudian bersyukur, kemudian kita tetap berusaha, tetap berprasangka baik bahwa dunia akan kembali bangkit gitu. Kita harus bangkit, tangguh Indonesia merdeka. Masih ada mau disampaikan Kak Yui? Mungkin pesan-pesan terakhir. Oke. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga sedang menjalankan usaha apapun itu, jangan pantang menyerah, tetap semangat, tekunin aja, kemudian konsisten gitu, konsisten aja. Dan jangan lupa minum Jamugari. Dan terima kasih buat Kak Yui. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Selamat juga, sukses terus untuk usahanya. Nah, ini juga memajukan industri ini ya, UMKM. UMKM pastinya, dan juga membantu petani-petani jamu, jahe, jahe, gula gitu kan, kunyit, dan pastinya saling bersinergi semua kan, simbiosis mutualisme, meningkatkan juga pastinya kayak kurir-kurir tadi gitu kan, jadi betul, jadi online. saling berkaitan satu sama lain. Jadi tentunya dengan setelah di PHK, banting setir jadi penjual jamu, dan juga pastinya membantu banyak orang untuk pekerjaan, misalnya tadi salah satunya kurir ya. Sekali lagi terima kasih. Untuk para penonton, dan jangan lupa minum Jamugari, jamunya pramugari. Terima kasih.